Peristiwa tidak biasa terjadi di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Sebuah truk gandeng berwarna merah dengan nomor polisi AG 9244UE yang dikemudikan Sudarmaji, 65 tahun, warga Desa Kudu, Kecamatan Kertosono, mendadak berbelok masuk ke gang sempit yang lebarnya hanya sekitar 2 meter. Saat melintas di tepi gang, truk tersebut menabrak pagar rumah warga hingga sebagian pagarnya roboh. Sebelumnya, warga sempat meneriaki sopir untuk berhenti, namun truk tetap melaju dan baru berhenti setelah terperosok ke galian proyek pembangunan saluran air. Kejadian ini pun menarik perhatian warga sekitar yang heran melihat truk besar bisa masuk ke gang sekecil itu. Kepala Desa Waung, Muhammad Doni Rudianto, yang berada di lokasi mengatakan bahwa insiden mengejutkan tersebut terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 11:30. Truk diketahui datang dari arah barat menuju timur atau dari Nganjuk ke Surabaya. Berdasarkan keterangan awal, sopir mengaku tidak sedang mengantuk ataupun dalam pengaruh alkohol. Ia merasa sedang melintas di jalan besar dan baru tersadar setelah truknya terperosok ke parit di depan rumah warga. Saat kejadian, sopir masih dalam kondisi sangat terkejut sehingga belum dapat dimintai penjelasan lebih rinci terkait kronologi lengkapnya. Kecelakaan tunggal ini, Pak. Jadi pada hari Sabtu, tepatnya kurang lebih pukul 23.30 di Desa Waung, kemarin ada kejadian truk yang masuk di perkampungan. Jadi mana truk kemarin dikendarai oleh seseorang yang masuk gang, masuk tangkis yang mengakibatkan jalan tersebut juga rusak. Di samping jalan rusak, Pak, apa ada rumah yang rusak? Untuk dari kejadian kemarin itu tidak ada rumah yang rusak, hanya pagar milik warga kita yang rusak kemarin. Kalau dari arahnya, dari arah mana mau kemana ya? Menurut keterangan dari sopir kemarin itu dari arah barat mau ke timur, tapi tiba-tiba belok ke perkampungan di jalan yang sempit. Kalau jalannya ini, pavingan ini berapa meter, Pak? Kalau jalan pavingan ini kurang lebih 2 meter. Nah, secara ukuran apa juga bisa dimasuki truk begini? Kalau secara ukuran itu tidak memungkinkan karena lebar jalan ini 2 meter, sedangkan untuk tergandeng itu lebih dari 2,5 meter. Kalau dari keterangan supirnya, Pak, kenapa masuk ke sini? Jadi kemarin sempat kita tanya dengan Bapak Kapolsek Baron juga, itu untuk tadi malam belum bisa dimintai keterangan, masih linglung dan masih shock. Apa terlihat mengantuk atau bau alkohol? Kalau kemarin bau alkohol dari keterangan beberapa saksi tidak ada bau alkohol, tetapi kemarin kalau ditanya itu linglung, masih shock gitu. Apa juga mengikuti map ya, Pak? Kalau keterangan kemarin nggak mengikuti map karena sopir tersebut juga berasal dari wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Kertosono. Jadi hafal, nggak perlu pakai map katanya kemarin. Jadi tiba-tiba saja membelok atau membayangkan jalan besar atau bagaimana? Menurut keterangan kemarin itu menurut sopirnya itu jalannya seperti besar, jalan besar, terus dimasuki. Ternyata setelah truk berhenti itu baru mengetahui jalan tersebut jalan yang sempit. Terus penyelesaiannya bagaimana, Pak? Untuk penyelesaian kita juga berterima kasih pada Bapak Kapolsek Baron yang kemarin kita juga sudah melaporkan kejadian ini dan juga kita datangi oleh Bapak Kapolsek Baron beserta seluruh jajaran Polsek Baron. Jadi kemarin Bapak Kapolsek Baron memberi waktu dan ruang kepada pemerintah desa untuk memediasi antara sopir truk atau pengurus truk dengan warga kita yang terdampak oleh kejadian tersebut tadi malam. Jadi pengurus truk bertanggung jawab atas kerusakan, Pak? Ya, untuk pengurus truk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh truknya itu kemarin. Korban jiwa, Pak, luka-luka atau lain? Kalau korban jiwa, alhamdulillah tidak ada, nihil. Waktu itu sopir bersama siapa, Pak, di dalam truk itu? Sopir sendirian. Sendirian. Nah, Bapak, waktu menabrak pagar itu sempat diteriakin sama warga. Apakah seperti itu, Pak, kejadiannya? Ya, jadi kemarin waktu
atau sebelum masuk ke sini terlalu dalam, itu sempat waktu nabrak pagar itu sempat berhenti. Dan di samping seberang sungai itu ada anak-anak yang cangkruk, itu meneriaki bahwa nabrak pagar, tetapi mungkin tidak ingat atau bagaimana, itu diteruskan truknya sampai berhenti di posisi sekarang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerusakan hanya terjadi pada pagar rumah warga serta parit di lokasi. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut, pihak perkumpulan truk menyatakan siap membantu membangun kembali pagar dan saluran yang rusak. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.